Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang masalah kolinear dan koplanar. Apa itu kolinear? Oke, jadi kolinear itu adalah bahasa lainnya itu segaris. Jadi maksudnya apa? Maksudnya misalnya kita punya 3 buah titik. Oke, misalnya titik A, titik B, dan titik C. Maka kita lihat bahwa ternyata ABC ini terletak pada satu garis gitu ya. Nah, maka dikatakan bahwa titik A, titik B, dan titik C itu adalah segaris. Atau bahasa lainnya itu adalah kolinear. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita punya misalnya titik P di sini, titik Q di sini, lalu titik R di sini misalnya, maka ini dikatakan bahwa titik P, Q, dan R tidak kolinear karena tidak terletak pada satu garis. Dia patah gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, maka di sini dikatakan titik P, titik Q, dan titik R itu adalah tidak segaris. Atau orang sebut tidak kolinear. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa menunjukkan bahwa dia itu kolinear? Jadi kita bisa menemukan nilai K, jadi dapat ditemukan nilai K skalar ya, K-nya itu skalar sehingga vektor AB itu sama dengan kelipatan dari vektor BC. Nah, begitu ya. Oke. Jadi contohnya gimana? Oke, kita langsung ke contoh saja. Contoh. Jadi nomor 1, oke. Buktikan titik R itu adalah apa? Negatif 1. Tak ada sama dengan ya. Oke. Negatif 1, negatif 8, negatif 2. Lalu titik S itu adalah 2, negatif 5 sama 4. Lalu kemudian titik T itu adalah 3, negatif 4, dan 6 itu kolinear. Oke. Bukti ya. Oke, buktinya adalah kita harus bisa menemukan nilai K sehingga jawab. Sehingga RS itu sama dengan K dikalikan sama ST gitu ya. Oke, vektor ya. Tapi kita tahu RS itu kan adalah vektor posisi S dikurangin dengan vektor posisi R. Oke. Sedangkan vektor ST itu adalah vektor posisi T dikurangin dengan vektor posisi S. Nah, begitu ya. Jadi S-nya apa? S-nya itu adalah 2, negatif 5 sama 4. Oke, kita kurangi dengan R, itu adalah negatif 1, negatif 8, negatif 2. Oke, ini jangan lupa dikurung. T-nya adalah 3, negatif 4, 6. Dikurangi dengan S-nya adalah 2, negatif 5, sama 4. Oke, jadi kita kurangin. Maka 2 kurang negatif 1 itu 3. Negatif 5 kurang negatif 8, 3. 4 kurang negatif 2, 6 ya. Oke. Ini sama dengan K dikalikan dengan 3 kurang 2, 1. Negatif 4 kurang negatif 5, 1. 6 kurang 4, 2. Oke. Dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah
kalau kita bagi 3 semua, maka berarti 3 kurung buka 1, 1, 2, betul ya? Nah, di sebelah kanannya ini K dikali 1, 1, 2. Jadi dapat simpulkan bahwa K-nya itu adalah 3. Jadi kita bisa menemukan nilai K sehingga RS sama dengan K dikali ST. Jadi karena dapat ditemukan K sama dengan 3, maka terbukti R, S, dan T kolinear. Oke, gitu ya. Mungkin kita perlu lihat contoh yang tidak kolinear. Oke, nomor 2 mungkin ya. Oke, apakah titik A misalnya 1, 2, 3, B misalnya 2, 5, negatif 1, dan C misalnya 1, 0 sama 5 kolinear. Apakah 3 titik ini kolinear? Oke, kita akan coba. Jadi pertama kita cari vektor AB. Oke, vektor AB itu adalah vektor B dikurangin vektor A gitu ya. Oke, jadi B-nya adalah 2, 5, negatif 1, sedangkan A-nya adalah 1, 2, 3. Oke, kita kurangin ya. 2 kurang 1, 1. 5 kurang 2, 3. Negatif 1 kurang 3, negatif 4. Oke ya. Sedangkan vektor BC itu adalah vektor posisi C dikurangin vektor posisi B. Oke, vektor posisi C itu adalah 1, 0, 5 dikurangin dengan vektor posisi B 2, 5 dan negatif 1 gitu ya. Nah, kayak kita kurangin, maka 1 kurang 2 negatif 1. 0 kurang 5 negatif 5. 5 kurang negatif 1 6 gitu ya. Nah, jadi kalau kita ambil AB sama dengan K dikali BC, maka akan diperoleh begini. AB-nya itu 1, 3, negatif 4. Sedangkan BC-nya adalah negatif 1, negatif 5, 6. Ini K-nya kalau dikali masuk, maka akan menghasilkan negatif K, negatif 5K, dan 6K gitu ya. Kalau kita samakan antara kedua vektor ini, maka akan diperoleh apa? Maka akan diperoleh yang pertama ini, yang X itu akan disamakan dengan X diperoleh 1 sama dengan negatif K. Maka K-nya adalah negatif 1. Tetapi kalau kita pakai yang Y, oke, jadi 3 sama dengan negatif 5K. 3 sama dengan negatif 5K. Berarti K-nya diperoleh berapa? Negatif 3/5. Karena tidak sama K-nya, maka terjadi inkonsistensi. Karena inkonsistensi tidak sama, tidak konsisten, gitu ya. Karena tidak sama, maka kita tidak bisa menemukan nilai K sehingga AB sama dengan K kali BC. Jadi K-nya tidak tunggal. Karena K-nya tidak tunggal, maka berarti tidak kolinear. Jadi karena tidak dapat ditemukan K yang memenuhi AB sama dengan K kali BC, maka A, B, dan C tidak kolinear. Oke, jadi bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke masalah koplanar.
Oke, masalah koplanar. Jadi koplanar itu apa? Koplanar itu adalah sebidang. Oke. Jadi 3 buah titik itu terletak pada satu bidang, ya. Jadi misalnya kita punya sebuah bidang, ini ya. Oke, ini bidang alfa misalnya. Maka 3 buah titik ini sebidang. Itu dikatakan apa? Koplanar gitu ya. Titik A, titik B, dan titik C. Apa syarat 3 buah titik sebidang atau koplanar? Yaitu adalah bahwa vektor misalnya A, B, dan C 3 titik koplanar, maka vektor posisi C itu dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor A, vektor posisi A, dan vektor posisi B. Jadi sekian vektor posisi A ditambah dengan sekian vektor posisi B gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa menemukan nilai M dan N gitu ya. Jadi terdapat nilai M dan N bilangan real yang memenuhi ini ya. Oke. Contohnya bagaimana? Oke, contoh. Oke, soal yang mungkin tadi 1, 2, terus kan soal nomor 3 ya. Oke, tentukan nilai P agar titik A. Oke, apa nih? 1, 3, negatif 2. Titik B 2, negatif 1, 4. Dan titik C 3, 2, dan P itu koplanar gitu ya. Nah, oke. Jadi jawab. Jadi vektor posisi C itu harus bisa kita tuliskan menjadi kombinasi linear dari vektor A dan vektor B ya. Oke. Maka sekarang bagaimana caranya? Ya tinggal dimasukkan ya. Oke, jadi apa nih? Jadi C itu adalah 3, 2, dan P. Sedangkan A-nya itu adalah 1, 3, negatif 2. Itu ya. Sedangkan B-nya adalah 2, negatif 1, 4. Oke. Nah, maka ini bisa kita tuliskan menjadi ini tetap ya. Oke. Ini bisa kita tulis menjadi M kali 1, M. Ditambah N kali 2, tambah 2, 2N gitu ya. Kalau yang ini, kedua ini adalah M kali 3, jadi 3M. Ditambah dengan N kali min 1, jadi kurang N gitu ya. Yang terakhir, berarti negatif 2M ditambah dengan 4N gitu ya. Nah, begitu. Oleh karena kedua ini tidak ada variabelnya, maka dari kedua baris ini, baris pertama, baris kedua, kita bisa menentukan nilai M dan N dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, jadi apa yang kita peroleh? Jadi kita peroleh 3 itu sama dengan M ditambah 2N. Lalu dari yang kedua ini diperoleh 2 sama dengan 3M dikurangin N. Nah, ini kita mau hilangkan M misalnya, maka yang pertama ini kita kalikan dengan 3. Yang kedua kita kali 1 agar ini nanti sama. Maka setelah kita kalikan, dapatlah 9 sama dengan 3M ditambah 6N. Ini kali 1 semua tetap ya. 2 sama dengan 3M dikurangin
N gitu ya. Oke, kita kurangin, karena setelah dikurangin maka 3M nya habis. 9 kurang 2 7 gitu ya. 6 kurang min N jadi 7N. Maka diperoleh N nya adalah 1. Lalu substitusi N sama dengan 1 ke mana? Ke 3 sama dengan M ditambah 2N. Oke. Jadi 3 sama dengan M ditambah 2N. 2 kali 1, 2 gitu ya. Pindah ruas, maka diperoleh M-nya adalah 1 gitu ya. Oke, jadi kita sudah berhasil mendapatkan M dan N. Maka sekarang kita hendak, dengan memperoleh M dan N, berarti sangat jelas dia koplanar ya. Oke, sekarang kita mau cari P. Oke, cari P gimana caranya? Dari ketiga ini kan kita dapat simpulkan apa? P sama dengan negatif 2M ditambah 4N. Pada M-nya itu adalah 1. Berarti negatif 2 kali 1 ditambah 4 kali N. N-nya 1. Oh, 1 juga ya. Oke, maka diperoleh apa? Negatif 2 ditambah 4. Hasilnya 2. Jadi P sama dengan 2 gitu ya. Nah, apakah bisa dipahami? Oke. Atau kita coba lihat satu soal lagi lah ya, soal nomor 4 tentang kolinier ya. Oke, mungkin satu soal lagi, nomor 4. Oke, diketahui apa ini? Oke, diketahui titik-titik A itu adalah negatif 1, 4, dan 8. B-nya adalah 1, 2, dan 3. Dan C-nya adalah 5, Y, dan Z. Nah, gitu ya. Oke, ternyata mereka itu adalah kolinier. Gitu ya. Jadi tentukan nilai Y dan Z gitu ya. Oke. Sekarang apa syarat kolinier? Berarti AB sama dengan K dikali BC gitu ya. Oke, jadi AB kita cari terlebih dahulu, yaitu B dikurangin A. Oke. Berarti dikurangin dengan 1, 2, 3 dikurangin sama negatif 1, 4, 8. Oke. Maka diperoleh 2, negatif 2 sama negatif 5. Lalu kita cari BC. BC berarti vektor posisi C dikurangin vektor posisi B. Oke, C-nya adalah 5, Y sama Z. Dikurangin dengan B ya, yaitu 1, 2, dan 3. Dikurangin 5 kurang 1, 4. Y kurang 2, Y kurang 2 lah. Z kurang 3, ya tetap ya, Z kurang 3 gitu ya. Oke. Dari sini kita syaratkan apa? AB sama dengan K dikali BC ya. Oke, kita mau cari K-nya. Oke, AB-nya adalah 2, negatif 2, negatif 5. Sedangkan BC-nya adalah 4, Y kurang 2, sama Z dikurangi 3. Dari baris pertama, maka sangat jelas diperoleh bahwa apa? 2 sama dengan, bentar ya, di sana saja. Oke, jadi dari baris pertama diperoleh 2 sama dengan K kali 4. Maka bagi 2, bagi 4. Maka 2 bagi 4 setengah ya. K kali 4 bagi 4 K. Maka diperoleh K-nya adalah setengah. Lalu kita lihat dari baris kedua ya. Jadi ini 2 sama dengan itu ya. Oke, mungkin ini saya pindahkan saja biar lebih ada tempat. Oke. Nah, sini ya. Oke, kecilin sedikit. Oke, jadi saya punya tempat di sini.
Oke, baris kedua ini mengatakan bahwa negatif 2 sama dengan K dikalikan dengan Y dikurang 2. Oke, K-nya kita sudah tahu nih, yaitu setengah, gitu ya. Oke, setengah kali masuk, maka diperoleh setengah Y, setengah kali min 2, kurang 1 ya. Pindah ruas, maka jadi min 1, gitu ya. Nah, kali 2, maka diperoleh negatif 2 itu Y. Oke, kita berhasil dapat Y. Nah, lalu yang terakhir adalah dari baris ketiga ini ya. Negatif 5 sama dengan apa? K dikali Z dikurangin 3 gitu ya. Oke, padahal K-nya itu adalah setengah gitu ya. Kali masuk diperoleh setengah Z dikurangin 3/2. Mungkin kita kali 2 saja semua, maka diperoleh negatif 10 Z dikurangin berapa? Negatif 3 ya. Pindah ruas maka jadi negatif 7 sama dengan Z. Oke. Jadi Y-nya berapa? Negatif 2 dan Z-nya adalah negatif 7 gitu ya. Nah, selesai. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Sampai jumpa.